sadapan lah kan ya. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu. Nah, kemudian baru nanti hasil dari pemasangan ini nanti kita coba gambarkan, kita post lagi habis ini bentar. Kita gambarkan derajat dari masing-masing sadapan. Artinya sudut atau letak sadapannya itu terhadap jantung di mana-mana aja gitu ya. Sudut untuk derajat dari sadapan 1 di mana, 2 di mana, 3 di mana, VL di mana gitu ya. Kita udah belajar ya kemarin gimana posisi sadapan itu mempengaruhi bentuk grafiknya. Kan tadi udah di review juga ya, tergantung di mana sadapan dan tergantung aksis dari si listrik jantung tadi, kemana arah listriknya itu mempengaruhi juga. Oke, kita pause dulu. Oke, jadi ingat tadi ada sadapan yang namanya sadapan ekstremitas sama sadapan prekordial ya. Oke, disinilah sadapan prekordial. Jadi tadi udah digambarkan lah gimana pemasangan kabel-kabelnya itu di tubuhnya pasien. Nah, ketika telah dipasang, maka seolah-olah sekarang ada mata gitu kan yang melihat aktivitas listrik jantung. Nah, di mana aja letak mata-matanya itu? Nah, letak matanya untuk sadapan ekstremitas tadi kan ada 4 kabel yang dipasang. Nah, 4 kabel yang dipasang ini akan menghasilkan 6 mata atau 6 sadapan gitu ya. Sadapan yang pertama itu kita sebutnya sadapan 1. Dia letaknya di sini. Jadi di 0 derajat posisinya ya. 0 derajat. Oke, 1. Kemudian sadapan 2 kurang lebih di sini ya. Ini sadapan 1. Oke. Ini sadapan 2 60 derajat ya. 60 derajat itu sadapan 2. Kemudian sadapan 3 itu 120 derajat. Sadapan 3. Kemudian sadapan ekstremitas tambahan atau kita sebut augmented, disingkat A, augmented ya. Ada augmented sebelah bawah, AVF namanya. Nah, ini berarti berapa nih? 90 derajat ya, 90 derajat. Kita sebutnya augmented AVF. Nah, kemudian di atas ini min 30 derajat. Ya, jadi ke bawah dia positif, ingat ya. Ke bawah dia positif, ke atas dia negatif. Oke, ini namanya augmented VL. Jadi L ini left, sebelah kiri. F ini foot, kaki ya, foot. Oke, jadi kita singkatnya F aja. Terus yang terakhir ada di sini. Ini minus 150 derajat. Kita sebutnya AV, sebelah kanan ya, berarti AVR. Right. Oke, ini lokasi mata atau sadapan ekstremitas. Ngerti ya maksudnya ini gambar ini ya? Artinya yang kita gambar di awal itu ada kayak matanya tuh. Nah, ini maksudnya letak mata-matanya itu di sini, sama di sini gitu ya. Nah, jadi itu maksudnya nama-nama sadapan ini. Artinya ada di mana aja posisi mata itu, posisi sadapan itu di mana aja. Nah, ini untuk sadapan ekstremitas. Jadi masing-masing ini bakal punya grafik yang berbeda kan, pastinya kita udah bahas di video sebelumnya gitu. Nah, artinya ini tinggal dicocok-cocokkan aja teman-teman. Aku yakin bisa latihan sendiri, coba-coba aja coret-coret di kertas kayak mana ya. Kalau misalnya ada sadapan di sini, gampangnya gini, misal nih ini SA, dia mencetuskan listrik kan kemarin kan, ya kan. Nah, ini berarti gelombangnya kira-kira gimana nih? Gelombang P-nya, ini kan depolarisasi atrium. Kira-kira tinggi, naik atau turun? Ini kan dia menjauhi kan, depolarisasi, berarti dia akan turun gitu. Ini gelombang P-nya, di sini dia turun gelombang P-nya. Sementara yang di sini di sadapan 2 mendekati dia, maka dia akan naik. Nah, kurang lebih kayak gitu ya, itu maksudnya. Jadi ini lokasi-lokasi sadapannya itu. Nah, ini untuk ekstremitas. Untuk prekordial gimana? Untuk prekordial dia jangan dibayangkan kayak di ekstremitas yang ada atas, bawah, kiri, kanan, tapi dia posisinya itu depan belakang. Seolah-olah
lingkaran matanya itu mengelilingi jantung, bisa gini. Beda kan antara ini matanya itu mengelilinginya gini. Ini satu ya, ini punya ekstremitas. Sama mengelilinginya itu gini. Nah, beda kan? Sama-sama mengelilingi tapi sumbunya beda. Yang satu itu gini, yang satu gini, dari belakang ke depan, bukan dari atas ke bawah. Ini dari belakang ke depan memutari si jantung gitu ya. Nah, di mana-mana aja lokasi matanya. Lokasi mata sadapan prekordial persis seperti yang kita tempel di dadanya si pasien. Jadi V1 kan dia di sebelah kanan ya. Di sebelah kanannya tulang dada parasternalis. Jadi kurang lebih di sini, dekat sini ya. Kalau kita tarik garisnya di sini, ini mungkin V1. Kemudian di sebelah kirinya sedikit V2. Terus ke bawah dia kan, ke bawah itu V3. Terus sampai V6 nanti. V4, V5, sama nanti di sebelah sini pas V6. Gitu ya kan? Misalnya kayak ini yang ditempel-tempel dada kan kurang lebih mendekati posisi ini dia gitu. Kurang lebih ya. Jadi ini sama nanti. Kira-kira kalau misalnya di V1 kayak mana nanti gelombangnya? Nih. Ini SA, dia mencetuskan listrik. Set. Ya kan? Nah, di V1 pertama dia mendekat. Maka pertama gelombang P-nya naik. Habis itu dia akan berada di garis lurus kayak gini, dia akan netral. Terus dia menjauh sedikit, maka gelombang P-nya akan terlihat bifasik. Nah, nanti QRS-nya turun deh, karena dia akan menjauh gitu kan. Jadi kurang lebih kayak gini, beda-beda sadapan, beda nanti gambaran grafiknya. Oke. Nah, itu aja dulu mungkin untuk sadapan, semoga bisa difahami. Insyaallah di video berikutnya kita akan bahas lebih jauh tentang konfigurasi kertas EKG. Jadi misalnya kita udah paham nih gelombang PQRST itu, tapi kita harus tahu juga intervalnya berapa lama maksimal, gelombang P-nya tuh nggak boleh lebih tinggi dari berapa kotak gitu. Kita bakal bahas di video berikutnya. Oke.